925. Di dalam lebatnya perkebunan pohon kopi yang berada di sekitar anak kaki pegunungan Arjuna, terlihat dari kejauhan seorang gadis cantik tengah berlari sangat kencang. Tangan kirinya menyincing kain jarik yang dia kenakan hingga selutut. Rambut yang ikal sepanjang betis, ikut berlarian ke sana kemari mengikuti gerak laju tuannya. Sesekali gadis cantik itu menoleh ke belakang, sembari tawanya terdengar lepas. Dari raut wajahnya terlihat sangat bahagia. "Rianti, tunggu. Kejar aku, Mas Damar." Tarikan napas Rianti mulai terengah-engah. Namun, tak sedikit pun dia memperlambat gerak laju kakinya untuk berlari. "Ayo, Mas. Kita cepet-cepetan sampai ke sungai ya?" teriak Rianti girang. "Yo." Damar pun berteriak dengan wajah berkeringat. Dia terus mengejar gadis cantik yang kini menjadi pujaan hati. Tiba-tiba, tanpa disadari Rianti, di hadapannya membentang akar pohon yang melintang. Belum sampai dia berpikir untuk berhenti, tubuhnya terjungkal, berguling-guling, meluncur mengikuti jalanan yang menurun ke arah jurang. "Arga!" Teriakannya terdengar sangat kencang. Dia berusaha untuk meraih apapun yang ada di sekeliling. "Rianti!" Damar berlari kencang, berusaha untuk menggapai tubuh kekasihnya. Sedang Rianti berusaha menggapai segala macam ranting dan dahan yang melintang rendah. Tapi usaha tersebut sia-sia. Tubuh yang putih bersih meluncur cepat, hingga berada tepat di bibir jurang yang terjal. Dia merasakan inilah akhir hidupnya. Sampai tarikan kuat mencekal lengannya. Saat dia menoleh, serut wajah tampan yang manis mengembangkan senyuman. "Mas Damar, ayo, aku tarik tangan kamu." Rianti tersenyum lebar, walau dia merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. "Pasti kamu nanti akan dimarahi sama Bokseri?" Rianti tidak menghiraukan perkataan lelaki tampan itu. Dia terus merintih kesakitan dengan gaya yang manja. "Ih, baru ini Mas. Mana yang luka? Baiknya kamu seluncurkan kedua kakinya, biar Mas periksa." Belum sempat Damar memeriksa luka di bagian kaki dan lengan Rianti, tiba-tiba terdengar suara pecutan yang sangat keras. "Tar!" Tepat mengenai punggung Damar, membuat lelaki berkulit coklat itu tersentak dan terjungkal. Tubuh Damar sampai bergetar, menahan rasa sakit. "Arga, Mas Damar!" teriak Rianti. Gadis itu langsung mendongak. Bapak, pulang!" "Tetapi, Pak, Mas Damar kok dipecut kayak gitu? Dia sudah berani macam-macam sama kamu. Sampai pegang-pegang segala. Bobo itu wes bener cahayu." Lelaki dengan beskap hitam dan menunggang kuda yang berwarna hitam juga terlihat sangat murka. Pandangannya nyalang pada lelaki yang bernama Damar, sembari mengarahkan gagang pecut yang dia bawa ke arahnya. "Tetapi, ceritanya bukan seperti itu, Bapak. Biar Rianti jelaskan dulu. Pulang sekarang juga." Suara lelaki itu bergetar. Kilat matanya memendam kemarahan pada Damar yang telah berani menyentuh betis Rianti. Di waktu yang bersamaan, terdengar suara tapak kereta kuda datang. "Masuk!" Rianti terus menggeleng dengan memperhatikan Damar yang masih kesakitan. "Pulanglah, Rianti. Mas nggak apa-apa kok." Suara Damar pelan, sepertinya menahan perih akibat pecutan lelaki terhormat yang mengepalai desanya. "Nggak mau. Itu bibir Mas Damar sampai berdarah." Saat Rianti hendak mendekati Damar, dua orang abis sudah mencekal kedua lengannya. "Ini, kenapa aku dipaksa kayak gini, Bapak? Naik kereta. Ngusri paksa dia?" tegas Prastowo, seorang lurah yang masih keturunan Ningrat Singosari, serta seorang juragan kebun kopi, karet, dan cengkeh. Rianti tidak bisa berkutik sama sekali. Sembari menahan napas, dia mencoba untuk mengalah dan mengikuti apa kata sang bapak. Tidak mungkin dia mendebat semua perintah dan perkataan ayahnya sendiri. Setelah kereta pergi meninggalkan dirinya dan Damar, lelaki itu turun dari kudanya. "Sepisan maneh kowe wani nyekel anakku, pecut iki bakal dari patimu," ancam lelaki itu penuh kemarahan. "Sekali lagi kamu berani menyentuh anakku, pecut ini akan jadi kematianmu." Damar hanya bisa tertunduk dalam diam. Sengaja dia tidak membela dirinya atau memberikan penjelasan pada ayah Rianti. Dia tidak ingin semakin terlihat kurang ajar di hadapan petinggi desa ini. Suara tapak kuda semakin menjauh meninggalkannya, menyisakan rasa yang tidak bisa diungkapkan oleh Damar. Sedari awal dia tahu
bahwa hal ini akan terjadi. Di dalam kereta Rianti terus menatap Mbok Sri yang juga memandangnya. Kenapa tuh Mbak Ayu? Sukanya sampai bikin Doro Bapak marah-marah kayak gitu? Deru napas Rianti terdengar kencang. Sang gadis memalingkan muka, seolah tidak menghiraukan apa yang sedang diucapkan Mbok Sri. Perasaan marah, kecewa, jengkel, campur aduk jadi satu. Selama perjalanan Rianti hanya diam membisu. Hatinya serasa meledak, menahan semua emosi yang menjadi satu. Setelah dirinya cukup tenang, Rianti kembali memandang wanita parubaya itu. Memangnya ada apa sih, Mbok? Kok Bapak sampai jemput Rianti? Gak biasanya kan kayak gitu. Biar Doro Ibu nanti yang menjelaskan. Mosok yuk si Mbok. Mbok Sri tersenyum tipis. Yang pasti akan ada seorang tamu penggede yang akan datang tuh, Cak Ayu. Rianti hanya bisa menghela napas panjang. Apa ini berhubungan dengan pernikahan? Suara Rianti tercekat. Dia memandang sekilas pada Mbok Sri yang langsung terdiam. Kenapa Mbok Sri nggak bisa jawab? Rianti memandang penuh selidik. Berarti perkiraan aku benar kan? Pasti Bapak sama Ibu sudah gupuh mau menikahkan aku. Gupuh tergesa. Ya, namanya wanita kalau nggak segera menikah akan jadi perawan tua. Wajar Doro Ibu sama Bapak khawatir toh, Cak Ayu. Rianti semakin mendengkus kesal. Apa nggak bisa seorang wanita menentukan dengan siapa dia hendak menikah, Bu? Terus, di umur berapa dia akan menikah? Apa semua itu saru kalau seorang wanita menanyakan hal itu? Saru tabu. Mbok Sri hanya terdiam. Wanita itu tidak berani menjawab pertanyaan junjungannya. Tidak lama, kereta mereka sudah sampai di halaman rumah. Seorang wanita parubaya dengan kebaya hijau dan jarik sidomukti berwarna coklat tua, tengah berdiri dengan sorot mata yang tajam mengarah pada kereta tersebut. Rianti turun dari kereta dengan tertunduk. Sekilas dia melihat wajah sang ibu yang seperti marah terhadap dirinya. Kamu dari mana saja, Rianti? Belum sampai menjawab, dari arah dalam rumah, bapaknya pun keluar. Bapak pasti sudah cerita sama ibu, bisik Rianti dalam hati. Bukannya sudah ibu bilang, jangan dekat-dekat sama Damar. Bohong kamu, ini sudah ada yang mau melamar kok. Malah bersikap seenaknya seperti itu. Apa nggak mikir pandangan orang sekitar, saudara, kerabat kita, Rianti? Gadis itu semakin menunduk, berdiri tidak jauh dari bapak dan ibunya. Memaafkan Rianti, Bu. Ningrum memandang anak gadisnya sangat kesal. Lihat bapak kamu. Duk, kalau kamu mau bergaul dan berteman, lihat juga keluarga kita ini. Bukan niat ibu mengecilkan Damar atau menghina. Bukan itu. Lihat silsilah keluarga kita. Gak ada yang menikah dengan orang biasa. Bapak kamu masih keturunan Trasi Singosari. Duk, jabatan bapak kamu ini lurah. Petinggi, tolong itu kamu mengerti. Merah padam raut wajah Rianti mendengar semua perkataan sang ibu. Hatinya berdesir perih saat mereka terus mengungkap silsilah keluarga. Kamu tahu siapa saja yang berkeinginan pisanan sama keluarga Lurah Prastowo? Lagi-lagi, Rianti hanya bisa menggeleng tertunduk. Nih Yonduk, biar kamu tahu dan gak main-main. Ada Widono Harsono, Lurah Linggar, Juragan Kopi Darno. Itu semua wes nembung sama ibu. Paham kamu? Luk, nembung bicara. Kalau Rianti menolak mereka semua gimana? Bu, suara Rianti seakan tercekat dan terdengar lirih. Sambil terus menunduk tanpa berani memandang sang ibu. Kamu ini, sudah ibu jelasin panjang lebar kok masih juga ngeyel. Suara Ningrum mulai meninggi. Apa kamu? Tiba-tiba dari arah dalam. Ningrum, gak pantas kamu marahi anak di depan pintu seperti ini. Didengar para abdi kamu sama tetangga, benar-benar gak pantas. Seorang wanita lebih tua keluar menghampiri mereka. Dia menyambar pergelangan tangan Rianti dan mengajaknya masuk. Memaafkan saya, Bu, saya terlanjur jengkel sama Rianti. Kamu menuntut anakmu untuk menjunjung Toto Kromo, tapi kamu sendiri melupakannya. Sekali lagi maafkan Ningrum, Bu. Wanita yang tidak lain nenek Rianti tersebut langsung mengajak Rianti untuk masuk kamar. Maafkan ibu kamu yang khilaf yuk, Duk. Rianti yang salah eyang, bukan ibu. Gantilah pakaian kamu. Setelah itu yang mau bicara. Setelah melepas atasan kebaya dan kain jarik yang kotor, Rianti mengganti pakaiannya. Jarik berwarna coklat muda yang dibebat di bagian dada. Sengaja Rianti tidak memakai atasan. Gadis itu duduk di pinggiran ranjang. Sesekali dia meniup luka pada siku tangan dan betisnya.
Kenapa kamu? Cuman habis jatuh, Eyang. Wanita tua itu menggeleng. Mbok Sri, datang seorang wanita bertubuh subur yang sudah berdiri di depan pintu. Ada apa, Ndoro, Eyang? Ambilkan bobok dan daun waru. Ini loh Rianti, tangan sama kakinya luka semua. Bobok obat tabur. Sudah saya siapkan, Ndoro. Tinggal tunggu ambil daun warunya saja. Yuk wes cepetan, Bu. Wanita itu kembali menuju arah dapur. Ndoro yang Sulastri tersenyum lebar melihat cucu perempuannya yang cantik tengah tertunduk. Tangannya yang keriput mengangkat dagu Rianti pelan. Rianti gak suka perjodohan, Eyang. Suaranya terdengar lirih. Khusus. Saru, gak boleh ngomong gitu. Mulai dari buyutnya Ayang sampai ibu, bapak kamu, menikah dengan perjodohan duk. Orang tua itu lebih tahu mana bibit, bobot dan bobot yang baik untuk anaknya. Tetapi, Eyang, gadis itu menghentikan kalimatnya. Rianti gak cinta. Eyang Sulastri tergagah. Opo tonduk cinta itu? Rianti tidak bisa menjawab pertanyaan Eyang Sulastri yang tengah menatapnya tajam. Tresna kanggo manungsa, mung amarga katresnane marang Gusti Pangeran. Akeh manungsa ngerasa ketresna, tapi lan ora kenal opo iku hakikate iku cinta. Paham apa enggak kamu? Duk, Rianti menggeleng. Tresna kanggo manungsa, mung amarga katresnane marang Gusti Pangeran. Mencintai untuk manusia hanya karena Gusti Pangeran yang menciptakan manusia. Banyak orang yang bilang cinta, tapi tidak mengenal hakikat cinta yang sebenarnya. Bukankah itu berarti cinta tak memandang harta dan juga rupa? Eyang, memang betul, Duk, tapi jangan lupakan juga restu orang tua kamu, yang juga akan menjadi restu Nyai Sang Maha Kuasa. Rianti semakin tertunduk. Apa kamu mencintai Damar? Gadis itu mengangguk pelan, seiring air matanya luruh. Sesekali Rianti mengusap pipinya. Duk, jika memang dia menjadi suratan takdir kamu, pasti kalian akan menyatu. Kalau bukan, jangan memaksakan diri. Tapi, Eyang, semua orang yang disebutkan ibu tadi, Rianti nggak suka. Widono Harsono istrinya saja sudah 2, Eyang. Lurah Linggar sendiri pun sudah beristri. Kalau Juragan Darno, Rianti tahu anaknya yang akan dijodohkan. Dia tukang main wanita. Apa yang ingin Rianti menikah dengan orang-orang seperti itu? Bibit, boba dan bobot dari mana, Eyang? Khusus. Jangan pernah meragukan orang tua kamu. Duk, percaya saja sama mereka. Apa yang mereka lakukan saat ini untuk kebaikan kamu. Seraya Eyang Sulastri pergi meninggalkan Rianti yang masih terpaku dalam pendiriannya. Mending kamu istirahat, Duk. Rianti memandang kepergian sang nenek dengan gundah. Gadis itu menghela napas panjang. Sulit baginya untuk bisa menerima semua pinutur dari Eyang Sulastri. Mbak Ayu, belum tidur toh? Tiba-tiba, Mbok Sri sudah berdiri di depan pintu. Rianti menggeleng pelan. Kalau belum, mau kasih obat buat lengan sama kakinya Mbak Ayu. Rianti merebahkan tubuhnya. Mbok Sri dengan telaten memberikan obat pada Rianti, yang sudah dia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Mbok, apa salah kalau saya mencintai Mas Damar? Nggak salah, Nduk. Cuman, Rianti tersenyum tipis. Cuman, karena Mas Damar anaknya orang miskin. Mbok, karena Mas Damar hanya buruh di perkebunan kopi. Bukan anak orang terpandang, hanya anak seorang janda miskin. Begitu kan, Mbok? Wanita itu menghela napas panjang. Sepertinya tidak ingin membahas lagi apa yang diperdebatkan oleh Rianti. Kenapa Mbok Sri diam? Sudahlah, Mbak Rianti. Mau ini takut kalau mau bahas soal kayak gini. Rianti tidak meneruskan lagi pertanyaannya. Sebaik apapun kedua orang tuanya pada orang lain, terutama warga sekitar, tetap saja mempertimbangkan harta dan jabatan dalam memilih jodoh untuk dirinya. 2. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu rumah terdengar cukup